Oke, hari ini kita mau sampaikan sesuatu yang penting, yaitu tentang persembahan persepuluhan. Kenapa ini topik yang penting? Karena Alkitab bicarakan banyak tentang keuangan. Nah, kita tahu banyak dari kita mengalami krisis-krisis keuangan dalam hal-hal yang sulit mendatangkan terobosan. Sekalipun saudara mungkin sudah mengakui firman Tuhan, saudara mungkin sudah ikut Tuhan cukup lama, tetapi dalam hal-hal keuangan bisa menjadi masalah yang besar dalam kehidupan. Dan bukan semakin hari semakin mudah, tetapi saya katakan semakin hari akan semakin sulit. Saya sendiri mengalami krisis keuangan bertahun-tahun sudah, tidak ada terobosan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan telah setia mungkin melayani Tuhan, tetapi dalam hal keuangan saya tidak ada terobosan. Saya tidak bicara tentang kekayaan yang melimpah, saya tidak bicarakan itu. Tapi saya bicarakan yang bebas dari belenggu hutang, bebas dari kekurangan yang kita butuhkan sehari-hari. Itu adalah hal yang penting. Saya percaya Tuhan tidak mau umatnya terbelenggu dalam hal itu. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan tidak mau kita tuh sampai hutang dan sehingga setiap bulan kita stres karena harus bayar ansuran-ansuran yang mungkin menumpuk, rumah, mobil, motor, ya kan. Sekarang apa saja pun bisa kredit. Saudara, bahkan kipas angin di Carrefour aja bisa kredit, ya kan. Semua bisa kredit. Saking kebiasaan kredit kadang-kadang. Kredit card udah makin banyak, ya kan. Kayaknya segala sesuatu beli tidak merasa itu harus dibayar lagi. Itu masalahnya kredit card. Kalau udah pakai kredit card, udah yang penting udah tenang dulu dah. Oh, nanti tiap bulan gue bayar. Tapi setiap kali tiap bulan akhir bulan mau bayar, stresnya bukan main. Karena dari gaji mungkin 5 juta bayar iuran atau bayar itu 3 juta, ya kan. Akhirnya 2 juta harus transport dan makanan. Akhirnya tiap hari makan tahu tempe, ya kan. Kemudian lihat orang lain, kok makannya di steakhouse, ya, Carl's Junior, ya kan. Kita makannya mie goreng, nasi uduk, pagi, siang, dan malam. Saya yakin Tuhan tidak mau kita makan tahu tempe setiap hari. Pertama akan mendatangkan asam urat, ya saudara. Nah, kita melihat saudara, Tuhan dari pertamanya sudah menetapkan satu sistem. Dengar baik-baik. Suatu cara di mana hal-hal seperti ini tidak lagi menjadi masalah bagi umatnya. Dengar baik-baik. Oleh sebab itu dari pertama kalinya perpuluhan itu bukan dicatat di dalam Maliaki atau tidak dicatat di dalam perjanjian baru, tetapi pada mulanya Tuhan sudah mengajarkan kepada Abraham. Perpuluhan itu bukan suatu hal yang baru, tetapi satu hal yang penting. Dunia ini ekonomi naik turun, saudara, tidak ada kepastian, saudara. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka saudara akan melihat segala sesuatu akan berjalan baik. Sekali lagi saya tidak mengajarkan bahwa sewaktu kita membawa perpuluhan langsung kita dijadikan kaya, bukan itu. Makanya hari ini saya mau sampaikan kenapa perpuluhan itu penting. Kenapa umat Tuhan harus mengerti membawa perpuluhan itu. Apa sih perpuluhan? Kenapa itu menjadi hal yang penting? Dan saya mau katakan bahkan perpuluhan itu adalah kunci untuk terobosan dalam banyak hal. Saya tidak katakan kalau saya bawa perpuluhan langsung besok saya dapat terobosan, saya tidak katakan itu. Tetapi yang saudara akan lihat bahwa Tuhan akan mulai mendatangkan belas kasihannya, kasih karunia-Nya, kemurahannya yang melimpah-limpah di atas kita. Mari kita terdahulu lihat di Maliaki pasal 3 ayat 6. Supaya saudara tahu terutama apa sih perpuluhan itu. Pasal 3 ayat 6, mari kita melihat terdahulu. Atau kita lihat ayat 10 dulu. Nanti baru kita lihat ayat 6. Ayat 10, saya rasa semua tidak asing lagi. Dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan.
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perpuluhan adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan janji di dalam seluruh Alkitab. Dengar baik-baik saudara, seluruh Alkitab tidak ada yang kita bisa uji Tuhan kecuali perpuluhan. Pada saat Tuhan Yesus di padang gurun, ya kan, iblis menguji dia. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Janganlah uji Tuhan Allah. Tetapi di dalam persembahan perpuluhan, Tuhan mau menyatakan, dalam hal ini engkau boleh yakin, aku pasti menggenapi apa yang aku janjikan di dalam Alkitab. Amin. Saudara percaya firman Tuhan? Dikatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ingat semesta alam? Lord of Sabaoth, ya kan? Yang akan berperang, yang akan menyatakan, yang akan memastikan bahwa berkat-berkat akan dicurahkan di atas saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu mari kita melihat saudara, kenapa perpuluhan itu penting. Dan kenapa tiba-tiba Tuhan katakan, sebab di Maleakhi 3 sebelumnya. Kita harus mengerti, nanti kita akan melihat asal usul dari perpuluhan itu. Mungkin sebelumnya saya mau tanya, kenapa mungkin saudara katakan, Pak itu kan perpuluhan di Maleakhi ya, perjanjian lama ya. Nah ditulis di perjanjian baru ya. Biasalah kalau udah soal uang, kalau berkat perjanjian lama baru mau. Kalau suatu komitmen untuk bawa, itu kan perjanjian lama. Kalau suruh doa, itu perjanjian lama. Puasa perjanjian lama. Tapi berkat 28, haleluya. Ulangan 28, ya kan? Mazmur 23, 91, gua klaim itu, gua klaim. Tapi pas perpuluhan, itu perjanjian lama. Jadi saudara, tidak ada perjanjian lama, tidak perjanjian baru, saudara. Apa yang firman Tuhan ditulis kecuali dalam hal penebusan jiwa, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pada umumnya perjanjian lama Tuhan Yesus datang katakan, aku tidak menolak perjanjian lama, hukum-hukum Taurat. Aku datang menggenapinya. Saudara harus dengar. Tuhan Yesus datang tidak abolish, menghapuskan hukum perjanjian lama. Dia datang untuk menggenapi. Berarti apa yang diperintah di perjanjian lama tetap umat Tuhan harus lakukan, bahkan lebih. Kita pernah sampaikan. Standar di dalam perjanjian baru lebih tinggi dari perjanjian lama. Standar kekudusan, standar kehidupan, kita tuh lebih tinggi dari perjanjian lama. Kalau perjanjian lama pun tuntut hanya perpuluhan, itu soal kecil. Sebab perjanjian baru lebih dari itu. Namun saudara, kita harus mengerti perpuluhan tetap ada di dalam perjanjian baru. Mari kita melihat di Matius 23 supaya saudara tahu. Kalau saudara ditanyakan, benar nggak sih ada di perjanjian baru? Ada. Tuhan Yesus yang secara tidak langsung menyatakan bahwa perpuluhan itu adalah mutlak. Saudara. Pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Lihat berikutnya. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Berarti apa? Perpuluhan itu tetap harus dilakukan. Bukan berarti nggak penting, bahwa bukan berarti kebenaran atau keadilan, kesetiaan itu memang jauh lebih penting, harus dilakukan. Tetapi jangan sampai juga mengabaikan persembahan perpuluhan. Kenapa? Karena saudara dengar, persepuluhan bukanlah milik kita. Tuhan tidak ajarkan memberi persepuluhan, Tuhan katakan apa? Membawa persepuluhan. Apa bedanya? Memberi apa adalah milik saudara, saudara kasih. Itu memberi. Membawa berarti apa?
emang ini milik Tuhan, aku serahkan kembali, saudara. Nah, kalau itu milik Tuhan dan kita tidak membawanya ke rumah Tuhan, kita menjadi apa? Pencuri. Disinilah ayat 6 dikatakan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Berubah enggak? Enggak apa-apa. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Berarti umat Israel ini jauh dari Tuhan. Di dalam pembuangan hidup mereka kacau. Hidup mereka tidak diberkati, saudara. Berantakan. Tetapi Tuhan katakan, kembali kepadaku. Bagaimana kembali? Dikatakan, maka aku akan kembali ke firman Tuhan semesta. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Lihat, saudara. Langkah pertama, apa Maliaki ajarkan? Pertama, Tuhan katakan engkau jauh, kembali kepadaku. Tuhan kemudian umat Israel, bagaimana kembali kepadamu? Tuhan Yesus katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Sebenarnya lebih tepat, saudara, bahasa sebenarnya bukan menipu, merampok. Ini kata keras, sudah. Saya cek lagi bahasa Ibraninya, bukan menipu, merampok. Bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu merampok aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Mengenai persembahan persepuluhan. Lihat nggak? Mengenai persembahan persepuluhan. Kita rampok karena itu bukan milik kita lagi. Kalau saudara sudah di dalam Tuhan, kecuali saudara belum di dalam Tuhan, tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi pada saat saudara sudah di dalam Tuhan, dibaptis dan sudah ikut beribadah dan mau mengenal Tuhan, maka ada tuntutan yang harus kita lakukan. Ingat perjanjian Tuhan dengan kita. Tuhan telah berikan seluruhnya kepada kita. Saat ini kita hanya mengembalikan apa yang sudah milik Tuhan. Perpuluhan itu bukan lagi milik saudara dan saya. Makanya Tuhan pakai kata yang keras. Engkau merampok. Kenapa merampok? Karena engkau mengabaikan perpuluhan. Dan dengar, saudara, pencuri tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, lucu kan, saudara? Jika kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dalam hal keuangan misalnya, tapi kita sebelumnya udah merampok Tuhan. Mana kira-kira ya? Misalnya saudara rampok uang saya misalnya, terus minta Pak Yeremia berkati aku dong. Apa yang Tuhan akan katakan dulu? Lo belum gue berkati, pulangin dulu yang gue punya. Betul nggak? Bagaimana ya saudara kalau itu adalah milik Tuhan dan kita tidak kembalikannya kepada Tuhan. Kemudian kita mau Tuhan memberkati kita. Ironis kayaknya ya. Nggak masuk akal. Apa yang Tuhan mau adalah begitu mudahnya. Apa yang sudah milik. Ini belum bicara tentang persembahan. Ini belum persembahan nih, ini baru kembali apa yang Tuhan punya. Itu aja udah susah. Ada dua grup yang paling susah membawa perpuluhan. Satu yang susah semangat. Gajinya kecil, ya. Mau berpuluhan, ya Tuhan, gaji aku cuma 5 juta, perpuluhan udah gopeceng, 500.000. Susah, karena pas-pasan, bawahnya susah banget. Ada lagi yang susah, yang sangat kaya, yang gajinya M-an, ya kan, sekali bawa 100 juta, juga susah. Kenapa susah? Ntar nih hamba Tuhan, enak-enak aja ya. Makanya orang yang paling setia adalah yang menengah-nengah saja. Nggak ke atas, nggak ke bawah.
Nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Amin. Saudara. Perpuluhannya gampang, haleluya. Pas mau bawainnya, ya udahlah ini milik Tuhan, masih cukup, masih enak. Ya kan kalau susah, aduh 500.000. Gue udah bisa makan bakmi 25 mangkok. Kalau beli di pasar bisa 50 mangkok. Orang kaya pun susah. Orang kaya kenapa susah? Karena banyak. 100 juta. Wah enak aja. 3 bulan gue udah bisa beli Avanza. Bisa beli Innov. Udah pikirannya tuh banyak. Sehingga nggak ada yang mau taat. Iya kan lucu kan? Kekurangan nggak taat, kelebihan nggak taat. Tuhan bilang ya udahlah biasa-biasa aja. Nggak bisa saudara. Makanya saudara. Dan Tuhan lihat kesetiaan kita tuh bukan sekali 2 kali. Apa namanya setia? Seterusnya. Kalau saudara katakan aku setia, ya sebulan 2 bulan, nah Tuhan lu berkati gue uji ya, gue uji nih, lu kan bilang uji nih, Tuhan juga uji ya, gue juga uji lu berapa lama gitu. 2 bulan baru gini, saudara gue bawa perpuluhan nih, 1 bulan, baru langit buka dikit ini, kak gitu, kalau udah lama nggak dibawa kan, baru diketok, klak, oh, jadi pas kita bawa ternyata kita mungkin kita masih utang perpuluhan kita. Saudara tahu nggak bayar bunga utang perpuluhan berapa persen? 10, enak aja. 20%. Kalau saudara perpuluhan ini ditunda-tunda nih, dari 1 bulan, 3 bulan tuh bayar. Bunganya 20%. Ada di dalam bilangan, nanti saya akan sampaikan. Begitu pentingnya saudara, sehingga itulah yang menjadi masalah saudara. Kenapa kita nggak ada terobosan demi terobosan? Karena kita tidak setia. Yang saya tahu saudara, Tuhan akan lihat kita. Kenapa? Tingkap langitnya bukannya dikit-dikit ya kan. 1 bulan, tak. Bulan kedua, tak. 3, pelan-pelan Tuhan bekerja. Kenapa? Karena Tuhan mau benar-benar melimpahkan. Amin saudara. Dan pada saat kita susah, di situ Tuhan mau lihat betapa setianya kita. Saudara, kesetiaan itu selalu dalam keadaan paling susah. Dengar baik-baik. Saudara ingat ya, kapan paling susah bawa saudara perpuluhan? Pada saat pas-pasan. Udah gitu ada yang saudara mau beli. Ya, kebetulan harganya persis dengan perpuluhan. Perpuluhan atau baju gue ya. Atau sepatu. Atau tas. Ya kan kalau wanita kan tas. Tas sama sepatu udah paling favorit. Kalau lihat tas, matanya begini. Semuanya bisa lupa. Akan selalu pikir perpuluhan atau barang yang saudara ini. Di sini saudara Tuhan akan uji. Dengar. Perpuluhan pun diuji. Nah masalahnya kita ini perpuluhannya seenaknya kapan-kapan aja. Gue lebih gue bawa. Gue lagi susah gue gak bawa. Tuhan juga begitu. Gue lagi susah gue juga buka dikit. Gak buka. Nanti kapan-kapan dia berganti dikit-dikit. Mau begitu gak? Kitanya gak mau. Tapi kita mau Tuhan memberkati kita terus. Kan lucu kan? Perpuluhan itu adalah sesuatu yang konsisten. Katakan kiri kanan. Konsisten. Kalau saudara percaya sumber dari berkat saudara adalah Tuhan. Maka perpuluhan adalah mutlak. No nonsense. Tadi kita sudah lihat perjanjian lama, kita sudah lihat di perjanjian baru. Perpuluhan itu adalah hal yang adalah suatu ikatan perjanjian dengan Tuhan. Salah satu penyataan kita bahwa kita ada perjanjian dengan Tuhan. Saya begitu yakin pentingnya perpuluhan dengan baik-baik. Saya begitu yakin bahwa Tuhan itu akan melakukan pasal 3 ayat 10 sampai berikutnya. Sehingga saya tidak percaya asuransi. Apa asuransi? Asuransi itu untuk membayar masa depan, betul kan? Amin saudara? Kalau sakit, ya, misalnya sakit jantung, sakit apa lagi biasanya ya? Di cover deh habisnya. Jadi cover yang ditulis semua. Saudara, kenapa saya nggak gitu yakin asuransi? Nah sekarang misalnya, udah tuh, wah kalau sakit jantung, gula manis, apa nih macam-macam ya, darah tinggi, lumpuh dan sebagainya. Taunya kena Ebola, nggak di cover, cover nggak? Nggak di cover.
Udah tuh gue mesti pikir, sekarang tambah lagi rumah gini, ini kita asuransi. Totonya gempa bumi. Di dalam asuransi namanya act of God, right? Act of God, what is act of God in Indonesia? Alamnya nggak di cover sama asuransi, tapi perpuluhan, haleluya, lebih dari asuransi. Amin. Perpuluhan mencakup segala hal dalam hidup saudara. Nah kalau kita hanya melihat segi sekarang aja kita hidup, maka kita nggak lihat ke depannya. Dan Tuhan bekerja itu juga untuk masa depan kita. Ada aminnya? Apakah saudara mau melihat hidup yang baik di masa depan saudara? Jarang orang melihat itu saudara. Karena kita selalu visinya yang pendek, yang 2-3 bulan berikutnya. Tapi yakini satu hal. Tuhan kita itu tidak kerja jangka pendek. Tuhan bekerja dan memberkati umatnya dengan jangka panjang. Haleluya, amin saudara. Luar biasa. Perpuluhan adalah mutlak saudara. Saya tidak lihat, maaf saudara, orang yang tidak membawa perpuluhan diberkati Tuhan. Sudah bilang, tapi dia kaya lupa. Itu hanya satu segi keuangan. Karena perpuluhan bukan saja dalam keuangan, kesehatan, harmonis, doa saudara dijawab, persekutuan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Banyak hal saudara. Banyak hal bukan tidak bisa dibeli dengan uang saudara. Dan berkat Tuhan lebih dari uang. Ada amin? Berkat Tuhan lebih dari uang. Bagaimana perlindungan dia? Bagaimana perlindungan ilahi dia? Gak pernah kita pikirkan kan? Perlindungan anak-anak saudara. Gue gak pernah pikir. Pergaulan anak kita. Itu sih. Gimana ya? Kita begitu limit kuasa berkat Tuhan. Amin saudara. Saya bersyukur saudara. Kenapa? Saya melihat tangan Tuhan bekerja di atas anak saya pada saat dia di Australia. Saya puji Tuhan saudara. Kadang saya juga jarang doakan dia. Pada saat dia sakit, Tuhan kirimkan teman untuk menemaninya yang rohani. Waktu ke gereja ada sepasang anak Tuhan yang udah tua, tergerak, dia katakan, join aku doakan kamu. Waduh dahsyat saudara. Dari mana? Waktu dia kemana-mana ada perlindungan Tuhan senantiasa. Dari mana saudara? Apakah saya bisa atur semua itu? Can I arrange that? Saya gak bisa saudara. Siapa yang atur? Tuhan, amin saudara. Beri tepuk tangan Tuhan, haleluya. Tuhan kita atur segala sesuatu. Haleluya. Semakin kita kenal Tuhan saudara. Makanya yang saya katakan, kalau saudara kenal Tuhan Yesus, satu saja, satu. Gak usah ala-ala yang banyak-banyak, satu. He is everything. Dia adalah segala-galanya yang saudara butuh dalam hidup ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sesuatu yang saudara rasakan kekurangan dalam hidup, bukan kekurangan barang atau materi. Dengar, saudara kekurangan satu segi dari Tuhan Yesus Kristus. You lack the truth. Kebenaran yang satu sisi saudara belum kenal dia, maka sisi itu saudara kekurangan dia. Dengar baik-baik. Tapi kalau saudara mengenal dia lebih lagi, lebih banyak sisi saudara mengenal, lebih lengkap dan lebih berkuasa hidup saudara. Amin. Kalau saudara kenal dia adalah kasih, Allah adalah kasih, maka saudara akan lihat dalam hidup saudara, saudara lebih butuhkan kasih Allah dibanding kasih manusia. Saudara tidak akan cari-cari kasih manusia, jamahan, the arms of flesh yang merangkul saudara. Saudara akan rasa puas dengan rangkulan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Haleluya, beri tepuk tangan, haleluya. Tuhan itu dahsyat. I like him. He makes you complete. Dia melengkapi dan menyempurnakan hidup saudara. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara tidak akan kekurangan entertainment karena saudara ada dia.
Saudara akan selalu puas karena ada dia. Saudara tidak perlu banyak hiburan dari dunia karena saudara dihiburi oleh Tuhan. Haleluya. As a powerful God. Sudah saya dipuaskan setiap kali saya merenungkan firman, membaca firman berjam-jam, berdoa. Saya puas. Kalau itu nggak lakukan, 1-2 hari saya langsung gelisah, nggak merasa damai. Mari kita lihat lanjut, saudara. Apa sih sebenarnya tujuan perpuluhan yang pertama-tama? Apa sih sebenarnya Tuhan tentukan perpuluhan ini, saudara? Mari kita melihat supaya kita tahu. Segala sesuatu ada usul, asal usulnya. Benar, saudara? Dan asal usul itu ada di dalam Alkitab. Dengar. Mari kita melihat. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Perpuluhan itu adalah untuk umat Bani Lewi. Kenapa? Karena mereka full time di dalam rumah Tuhan. Mereka yang menjadi mediator, ini perjanjian lama, sekarang nggak perlu. Tetapi sekarang ada tujuan yang berbeda sama. Untuk supaya mereka bisa melaksanakan hidup dengan tenang. Amin, saudara, nggak mikirin ya kan. Orang berbawa persembahan sapi yang bagus ya kan. Pas dia persembahan dia pikirin, waduh gua lapar. Tuhan tidak mau. Perpuluhan itu milik siapa pertama? Mari kita baca mereka, milik Tuhan kan. Tuhan, milik Tuhan, Tuhan kasih ke siapa? Lewi. Itu maksud. Perpuluhan itu untuk pelayan Tuhan, saudara. Pekerja Tuhan. Di perjanjian lama mereka harus pelihara rumah Tuhan, harus beli ini, baju mereka untuk berbagai macam kebutuhan, kehidupan mereka yang terutama. Yang Tuhan bawa untuk berikan kepada mereka. Milik Tuhan. Nah kalau itu milik Tuhan, pertama kita tidak ada hak menanyakan, betul? Kita hanya membawakannya. Dan dari situ mereka mendapat persembahan karena mereka tidak milik, seharusnya memiliki harta-harta dunia. That is the purpose of the tithe. Itulah tujuan dari persembahan persepuluhan. Saya mau tanyakan, apakah mungkin ini sistem kerajaan Tuhan? Kalau setiap umat tidak membawa perpuluhan mereka, apakah suatu pelayanan bisa terbangun? Terus terang aja nggak bisa. Pelayanan bisa menjadi bagus semua juga karena masing-masing melakukan tanggung jawab kita. Saya lakukan tanggung jawab, menantikan Tuhan, doa, menggali Alkitab, menyiapkan makanan rohani untuk hari Minggu. Amin, saudara. Jadi pada saat itu membutuhkan waktu menggali firman, membaca, mendoa. Sehingga pada hari Sabtu, hari Minggu ada kuasa, ada berkat bagi jemaat. Jemaat diberkati sehingga pekerjaan usaha mereka diberkati. Bawa perpuluhan ke gereja. Amin, saudara. Nah itu menjadi hal yang bagus. Oleh sebab itu saudara lihat. Bukan kebetulan. Pada saat umat Lewi atau umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus lewati Yordan, betul? Siapa yang berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sehingga seluruh umat Israel bisa nyebrang memasuki tanah perjanjian? Siapa? Lewi yang membangkat apa? Tabut perjanjian, benar? Mereka melangkah ke sungai Yordan. Persis pada saat imam itu menginjak umat Lewi. Sungai Yordan, kakinya dicelup. Sungai Yordan itu berhenti mengalir. Kemudian Tuhan katakan kau harus diam di sungai Yordan. Sampai seluruh umat Israel lewat. Artinya apa, saudara?
umat Lewi memegang kunci untuk saudara terima berkat. Masuk tanah perjanjian. Umat Lewi yang ada hadirat Tuhan. Karena mereka memikul tabut perjanjian. Pada saat mereka masuk, simbolnya pintu tingkap-tingkap langit, janji-janji Tuhan dibukakan. Haleluya. Amin saudara. Sehingga umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Kedua, mereka menghadapi Yeriko. Tembok yang besar berarti penghalang yang besar untuk saudara menerima berkat. Siapa lagi yang hancurkan? Kembali umat Lewi yang mengelilingi. Haleluya. Doakan. Haleluya. Abasyutur. Tumpang tangan. Haleluya. Terobos. Masuk ke Yeriko. Amin saudara. Itulah caranya saudara. Enggak semuanya orang jadi pendeta. Amin. Orang yang dipanggil, amin. Dia melayani. Dia harus melayani dengan baik. Sehingga umatnya diberkati. Itulah saudara. Tujuan dari suatu perpuluhan. Amin saudara. Tetapi ingat. Saya tidak minta dari saudara. Yang penting saudara harus ngerti. Amin saudara. Kami seperti saya katakan. Kami hanya mau hidup simple saja. Tidak ada yang mau berlebih-lebihan. Saya mau sampaikan 5 berkat yang dijanjikan. Luar biasa, saudara. 5 berkat yang luar biasa. Saudara, saya mau saudara camkan luar biasa di Maleakhi pasal 3. Kita hanya melihat tingkap-tingkap langit. Ayat 10 yang pertama, ada persediaan makanan di rumahku. Tuhan menghendaki supaya jangan sampai tidak ada kecukupan dari Tuhan untuk Bani Lewi saudara, sehingga harus ada makanan di rumah Tuhan. Mari kita melihat saudara. Yang pertama, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apa artinya membukakan tingkap-tingkap langit? Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai beribu. Membukakan pertama berarti Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan Yesus pada saat dibaptis di Yordan, ingat? Keluar dari Yordan dia berdoa. Apa dikatakan? Langit terbuka. Roh Kudus serupa merpati turun di atas dia. Pertama saudara, pada saat saudara berdoa. Mungkin saudara tidak merasakan ini hal yang luar biasa. Tetapi Roh Kudus mulai bekerja. Pada saudara berdoa, Roh Kudus turun di atas saudara, memberikan saudara semangat, kekuatan, pengurapan saudara. Ini yang penting. Membukakan tingkap, Roh Kudus turun di atas kita. Kedua, Tuhan siap mencurahkan, berarti Tuhan mulai mendengar doa-doa saudara. Karena inilah sudah menjadi satu hal yang penting, ya kan? Kita selalu doa, kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa belum? Mungkin. Saya dia bilang semua, mungkin ini salah satu. Saudara. Kita belum taat dan setia di dalam perpuluhan kita. Ketiga, Tuhan, lihat kan saudara, ingat di Efesus bahwa ada pemerintah di udara, benar? Yang menghalang doa kita. Perpuluhan langsung menghancurkan penghalang itu bagi kita. Fantastic. Open heaven. Artinya langit terbuka bagi saudara. Makanya saudara melihat setelah dengar baptisan di Yordan, ya, Tuhan Yesus mulai ada urapannya. Oleh sebab itu iblis katakan jadikan. Iblis tahu dia udah ada dipenuhi Roh Kudus. Potensinya besar. Makanya iblis katakan, ayo kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Artinya apa? Yesus mampu? Sudah mampu. Berarti ada kuasa di dalam hidup kita yang mulai kita bisa kerjakan sudah. There's anointing. Cuma masih belum penuh dan Tuhan Yesus tidak mau lakukan. Karena dia mau diuji dulu di padang gurun. 40 hari, 40 malam. Roh Kudus yang memimpin. Kembali urapannya melimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus. Persepuluhan membuka tingkap-tingkap langit bagi kehidupan saudara. Kedua, dia mencurahkan berkat
kepadamu sampai berkelimpahan. Dengar saudara, Tuhan tidak bisa hanya mencurahkan berkat, khususnya dalam keuangan, tanpa kita mengizinkan dia atau memberikan dia otoritas untuk memberkati kita. Setiap pekerjaan Tuhan harus ada dasarnya, betul kan? Kenapa Tuhan berkati dia? Tapi iblis bisa nuntut. Kenapa engkau berkati dia? Kenapa engkau tidak berkati dia? Engkau tidak adil. Tetapi Tuhan katakan, jangan salah, dia telah membawa perpuluhan, telah memberikan aku otoritas untuk memberkati dia. Haleluya, amin, beri tepuk tangan luar biasa saudara. You give me the authority. Tuhan kata, berikan aku hak, berikan aku otoritas supaya aku bisa memberkatimu dengan berkelimpahan. Dari mana otoritas itu? Dari membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan, haleluya. Luar biasa. Saudara, di dalam bisnis saja, mana mungkin saudara tanpa investment bisa saudara mendapat penghasilan atau return yang lebih, ya kan? Semua orang lah invest kan? Siapa yang businessman di sini? Ada nggak saudara? Wah, ini Apple Company benar luar biasa ya. Gua juga mau dapat bagian. Gak bagian dari mana? Gua mau tuntut. You talk nonsense, right? Tapi saudara pergi ke New York Stock Exchange. Aku beli saham dia. Amin. 1 tahun kemudian Apple harga saham naik. Dia dijual. Saya bukan bisnismen, tapi begitu tuh kan ya. Ada nggak saudara? Ini apa nih, bisnis ini bagus nih. Saudara mau tuntut dapat hasil dari bisnis itu, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Tapi kalau saudara beli sahamnya, kalau di Indonesia mas, indeks stock index. Indonesia apa namanya? Stock Exchange. Indonesian Stock Exchange. Beli sahamnya. Kemudian apa yang terjadi? Saudara dapat. Perpuluhan is your investment in a way into the kingdom of God. Yang saya tahu kerajaan Allah nggak pernah rugi. Untung terus. Kenapa ya kita nggak bisa bawa prinsip konsep ini ke dalam Tuhan? Karena kita terlalu rohani, saudara. Tuhan nggak perlu uang. Salah. Tuhan emang nggak perlu uang, tapi kita perlu Dia. We need Him to bless us. Amin. We need God to bless us. Haleluya. Iya kan? Saudara, saya berani katakan karena saya sendiri membawa perpuluhan setiap bulan. Kadang udah susah banget, saudara. Haleluya. Tapi saya tidak mau kurang 1 rupiah pun. Kadang sampai saya harus ambil karena keburu pakai. Haleluya. Nggak mau bayar bunga 20% untuk Tuhan terlalu tinggi. Saya harus cairkan mungkin saving saya untuk saya bawa ke Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan lihat semuanya itu. Bulan berikutnya lebih banyak lagi. Cia, beri tepuk tangan bagi kami saudara. Haleluya. Fantastico. Cuma saya katakan, perjalanan membawa perpuluhan bukanlah perjalanan yang gampang. Mungkin kita dengar hari ini, wah bulan ini kita bawa. Bulan depan udah lupa. Susah. Kita kurangi. Saudara, saya tidak akan terus mengatakan, terpikirnya saya mau uang. Enggak. Tapi saya ajarkan. Kalau saudara mau melihat suatu terobosan, setia dalam perpuluhan. Betapa susahnya juga, sisihkan. Katakan, Tuhan, ini bukan milikku, ini milikmu. Dengan demikian, Tuhan katakannya, bagus, lu belum merampok gua. Itu belum kasih lu, saudara, dengar. Perpuluhan itu belum kita kasih Tuhan apapun juga. Belum loh, saudara. Itu milik Tuhan. Kita belum kasih apa-apa. Itu hanya break even aja. Tapi Tuhan udah curahkan berkat, ya kan? Belum lagi persembahan saudara. Makanya saudara, saya tidak bilang saudara mesti kaya, tetapi kalau saudara ada dalam keadaan kredit, utang dan tidak terobos, saudara, saya katakan, perpuluhan adalah cara yang terbaik, investasi yang paling luar biasa supaya Tuhan menutup semua hutang saudara.
Haleluya, beri tepuk tangan. When you don't owe God, pada saat saudara tidak hutang kepada Tuhan, saudara tidak akan hutang kepada dunia ini. It's fantastic. Luar biasa, saudara. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berarti Tuhan bertindak. Tuhan membela. Tuhan melindungi. Tuhan memimpin. Tuhan yang membuka kesempatan bagi saudara. Do you believe? Apakah saudara percaya? Saat saya datang ke Indonesia, saudara, tidak ada pintu pelayanan. Nah, itu baru 5 tahun yang lalu. Saudara. Tidak ada penghasilan, saya juga tahu tidak bagaimana untuk hidup, saudara. Tapi satu hal, saudara. Sebagaimanapun susah perpuluhan saya tidak pernah tidak membawanya. Saat susah saya tahu. Saya katakan kan, saat susah paling susah bawa perpuluhan kan. 50.000 aja besar. Saudara yang pernah susah tahu kan? 10.000 aja besar. Bayar parkir 3.000 aja bisa besar. Betul? Uang itu ada value besar atau kecil itu relatif. Kenapa? Sesuai dengan keadaan keuangan saudara. Keadaan keuangan saudara melimpah. Oh 100.000 mah murah. Ya, makan sekali 100.000. Tapi kalau lagi susah, 10.000 tawar-tawaran ya kan. Nggak ada diskon loh. Potong rambut aja mesti pilih yang murah-murah ya kan. Cari barber tanya dulu ini berapa nih. Ketiga lihat yang penting saudara. Kita selalu hanya berhenti di ayat 10. Tapi kita lanjutkan ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Di dunia ini ada pencuri. Pencurinya belum tentu merupakan orang, saudara. Pencurinya adalah roh jahat. Pencurinya belum tentu dilihat dari manusia. Bukan. Kita ini ada di alam roh, saudara. Pencurinya itu dari alam roh. Pernah ada satu kesaksian, saudara, ini benar-benar terjadi, saudara. Ini orang matanya dibuka, saudara. Dia melihat uangnya diambil tuyul, saudara. Tuyul aja bisa curi. Uangnya bisa terbang-terbang. Ya tentu itu. Apakah saudara percaya nggak ada masalah, tetapi yang saya tahu, saudara. Satu kali aja saudara sakit, itu sudah dicuri. Saudara ke dokter, dikenakan 500.000. Lebih dari perpuluhan saudara. 2 kali, 1 juta. Saudara nggak masih belum ngeh gitu. Oh iya ya ke dokter ya udah bayar. Tahu-tahu saudara bawa mobil kesenggol, ya kan? Bumper betulin, 2 juta. Saya pikir ya ini uang lebih dari perpuluhan. Itu sering terjadi. Tapi kita nggak sadar itu adalah belalang yang memakan hasil saudara-saudara, keenakan masih belum tahu saudara. Tapi iblis mulai mencuri. Kesempatan, berkat, tiba-tiba lewati saudara saja. Saudara dapat sesuatu, nggak lama hilang saudara. Itu banyak terjadi. Berkat tidak bisa bertahan, nggak lama dapat, hilang lagi. Itu adalah tanda-tanda saudara, berkat saudara dicuri. Tetapi Tuhan katakan, jika engkau membawa perpuluhan, aku menghardik mereka. Aku menjauhkan mereka dari semua itu. Sehingga engkau tidak akan dicuri lagi. Sehingga hidup saudara berkelimpahan. Amin saudara, puji Tuhan. Fantastic. Menghardik belalang. Supaya pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, akan berbuah. Ya kan dikatakan. Bagi umat Israel, pohon anggur mereka adalah suatu penghasilan. Anggur mereka adalah penghasilan. Tuhan menjaganya. Tuhan melindunginya. Sehingga usahamu berlipat kali ganda. Diberkati. Ayat yang keempat, poin keempat. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia.
Ini berbicara bahwa orang-orang di sekitar saudara bisa melihat saudara adalah umat yang diberkati Tuhan. Saudara menjadi kesaksian. Hidup saudara nyata sebagaimana Obed Edom. Ingat saudara Obed Edom? Saya pernah ceritakan sampai laporan sampai ke Raja Daud. Raja Daud, Obed Edom itu diberkati. Bagaimana dia diberkati? Kenapa bisa dilihat? Memang berkat itu bisa dilihat. Tiba-tiba, ya kan? Rumahnya jadi gede, ya kan? Yang lebih penting anak-anaknya jadi gagah perkasa. Mereka melihat Obed Edom hanya 3 bulan. Apa yang terjadi? Keluarga ini diberkati Tuhan. Sebab kamu ini yang kelima akan menjadi negeri kesukaan. Delight. Kesukaan itu artinya berkenan. Sehingga engkau berkenan di mata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Kesukaan artinya pleasure. Sebagaimana apa yang saudara ingini Tuhan berikan. Sudah tanyakan bagaimana saya bawa perpuluhan saudara. Tentunya sama seperti investasi saudara. Saudara yang bisnismen berhati-hati investasi betul? Harus kena sasaran. Gereja yang memanage keuangan yang kena sasaran, di situ ada berkatnya, saudara. Kalau saudara mendapatkan berkat rohani, bertumbuh rohani, di situ saudara bawa perpuluhan. Di situ saudara, yang apa yang saudara terima, yang saudara diberkati, saudara terima berkat, di situ saudara bawa perpuluhan. Banyak orang dalam hal ini, maaf saudara, tidak perhatikan asalnya. Apakah saudara investasi di saham tanpa mempelajari dulu perusahaan-perusahaannya? Saudara membawa perpuluhan juga mempelajari yang mana yang melayani Tuhan. Yang saya tahu sudah seperti umat Lewi, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Kayak simple. Saya selalu perhatikan perpuluhan saya. Saya membawa ke tempat yang Tuhan berkenan. Saya bawa ke tempat di mana misalnya ini orang yang mendoakan saya bawa. Karena apa? Saya tahu dia telah berkorban dan saya mau memberkati. Dan selama ini saya melihat Tuhan memberkati saya. Harus di tempat yang ada hadirat. Di mana saudara bertumbuh. Di mana saudara bertumbuh pesat, di mana saudara belajar, itu di tempat. Kalau saudara tidak, akhirnya apapun yang terbaik tidak akan diterima. Roh saudara tidak terima. Saudara bisa dengar sih, tapi nggak terima, saudara, yang saya tahu. Tetapi apa yang saudara lakukan, saudara akan bertumbuh terus dalam hal ini. Urapan itu mengalir ke bawah. Amin saudara? Saudara buka pintu, tek, urapan ini mengalir. Kan tes. Kesimpulan saudara, perpuluhan bukan kita mengasihi, perpuluhan kita bawa. Karena perpuluhan bukan milik kita. Dengar baik-baik, bukan milik kita. Tapi Tuhan berikan saudara hak untuk kembalikan atau tidak. Apakah perpuluhan bisa dipecahkan? Tidak bisa. Perpuluhan adalah utuh. Saudara terima 5 juta, saudara bawa 10% berarti 500 ribu. 500 ribu utuh dibawa ke rumah Tuhan. Tapi gue ke 2 gereja nih ya, gimana ya? Bawalah 20%. 5 gereja, 50%. Ya kan saudara coba ke McDonald, mau makan 1 hamburger ya bayar 1. Mau makan 5 ya bayar 5 lah. Ada gak gue bayar 1? Di dunia aja kita gak lakukan demikian. Saya kadang-kadang lucu saudara. Kita kepada Tuhan kadang pelit ya. Ke dunia, aduh cintai. Ke Tuhan itu. Sedangkan kita mau Tuhan yang berkati, ya kan? Kita ke dokter, wah 5 juta. Kita didoainkan sembuh, ya udah terima kasih Tuhan. Where is the honor? Sedangkan hal rohani jauh lebih mahal. Kesembuhan dokter tidak sempurna, kesembuhan Tuhan sempurna. Tapi kita kasih Tuhan yang sisa-sisa. Saya kadang sedih, saya bukan bilang apa, saya sedih. You don't value the things of God.
saudara tidak menilai hal-hal rohani. I'm sad. Saya tidak mau uang, saya cuma lihat saudara. Dari apa yang kita berikan menunjukkan apakah kita menilai hal-hal rohani itu berharga. Saya mau tanya, pada susah siapa yang kita doa? Kepada siapa kita doa? Waktu kita nangis, kepada kita nangis. Waktu kita sulit, siapa kita panggil? Tuhan Yesus. Pas kita berperpuluhan, gue mendingan shopping. Iya kan, betul kan? Iyalah pasti betul. Lucu saudara, lucu. Saya udah lihat banyak sekali. CD khotbah 15.000. Mahal Pak. CD dunia 60.000. 10 beli, nggak kedip mata, kredit card langsung bayar. Apakah perpuluhan bisa diberikan untuk pekerjaan sosial? Perpuluhan milik Tuhan, Tuhan sudah tentukan untuk pekerjaan Tuhan. Perpuluhan bukan untuk sosial. Sosial di luar perpuluhan, saudara bawa lagi 5%, 10%. Pokoknya perpuluhan itu tidak boleh disentuh. Kalau saudara strict ini, terserah kembali kepada saudara. Yang saya mau ajarkan adalah firman Tuhan. Bagaimana perhitungan perpuluhan, kotor atau bersih. Terserah saudara mau berkat yang bersih atau berkat yang kotor. Yang bersih. Gross or net? Or you want the gross blessing? Or you want the net blessing? Berarti saudara ini kan sebelum pajak misalnya penghasilan 10 juta. Setelah pajak tinggal 5 juta. Jadi saudara mau yang berkat yang 10 atau berkat yang 5? Ya 10 ya terserah, berarti perpuluhan ya saudara yang sendiri yang putuskan mau yang mana. Di mana membawa perpuluhan itu penting? Itu sebuah investasi yang saya katakan. Penting di mana saudara bertumbuh. Kenapa saudara saya ketekankan? Ya karena itu adalah gratefulness, bersyukur. Amin saudara, hati yang bersyukur berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau kita bertumbuh di satu tempat, kita dapat hal-hal rohani di satu tempat, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku dapat berkat di sini, aku bawa ke sini. Cengli nggak? Cengli banget lah. Saya bertumbuh di mana, saya dapat sesuatu yang mana, saya bawa ke situ. Kenapa? Saya diberkati dan orang itu berhak menerima. Sama kita makan di restoran, di McDonald, kita bayar ke Burger King. Masuk penjara. Enak lu di McDonald. Tapi gue bayar Burger King, gak akan diberkati. Amin saudara. Inilah perpuluhan yang saya mau sampaikan saudara. Sekali lagi bukan menuntut suatu keuangan, bukan saudara dalam gereja kami. Kita cukup melimpah, kita tidak setiap bulan kita hanya berlimpah-limpah saudara. Tetapi ini hal yang penting, saya mau saudara diberkati. Amin saudara. Sumber dari segala berkat adalah Tuhan. Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang memberkati usaha saudara. Saya menjalankan perpuluhan bertahun-tahun. Saya melihat kesetiaan Tuhan. Sesungguhnya langit dibukakan. Pada saat saya butuh sesuatu, saya melihat Tuhan bukakan berkat bagi saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan hari ini.